Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto atau Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 dari total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara MPR, DPR RI Jakarta. Yang pertama itu yang ada pasar modal, yang kedua ada saham, yang ketiga ada efisiensi pasar modal, yang keempat ada event study, dan yang kelima ada abnormal return. Oke, yang pertama pasar modal merupakan suatu pasar atau tempat yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara. Sedangkan yang kedua itu ada saham. Saham atau stok merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Dan yang ketiga itu ada efisiensi pasar modal, yang dimana kondisi harga suatu sekuritas atau saham, obligasi, dan lain-lain di pasar modal sudah sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang relevan dan tersedia. Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada event study untuk mempelajari suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar, baik pada saat peristiwa itu terjadi maupun beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada abnormal return untuk menunjukkan seberapa besar kinerja suatu investasi melampaui atau di bawah return ekspektasi. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan event study pendekatan kuantitatif dengan populasi perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu 15 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2024 dengan teknik analisis data 8 hari periode jendela. Yang selanjutnya ada sampel penelitian. Ada 10 perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada PT Tower Bersama Infrastruktur, PT Aset Indonesia, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, PT Telkom Indonesia, PT Adikarya, PT Indosat, PT Wijaya Karya, PT Arkora Hydro, dan PT XL Aksiata. Selanjutnya ada pengukuran variabel, di mana pengukuran variabel dihitung menggunakan 3 cara. Yang pertama return saham. Nah, di mana sih return saham ini diperoleh dari close price saham T dikurangi dengan close price saham sebelumnya dibagi dengan close price sebelumnya. Yang kedua ada return pasar. Nah, return pasar diperoleh dari close price IHSG hari H dikurangi dengan close price IHSG sebelumnya dibagi dengan close price IHSG sebelumnya. Yang ketiga ada abnormal return. Nah, si abnormal return ini diperoleh dari return aktual dikurangi dengan return pasar. Nextnya ada analisis data statistik. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua one sample test, dan yang terakhir ada prepaid sample test. Nah, di sebelah kiri saya sudah terdapat gambar di mana gambar berikut ini merupakan data sampel yang kami gunakan. Yang pertama ada close price. Nah, si close price ini kita dapatkan dari website yahoofinance.com. Kami mengambil sampel di hari keempat sebelum dilakukannya pelantikan dan 4 hari setelah dilakukannya pelantikan. Nah, lalu selanjutnya return aktual. Nah, return aktual dihitung dengan cara close price saham T dikurangi dengan close price saham sebelumnya dibagi dengan close price saham sebelumnya. Nah, di sebelah kiri saya juga terdapat rumusnya ya. Nah, terus untuk selanjutnya ada return pasar. Nah, si return pasar ini diperoleh dari close price IHSG hari H dikurangi dengan close price IHSG sebelumnya. Nah, dan yang terakhir ada abnormal return. Si abnormal return dihitung dari return aktual dikurangi dengan return pasar. Lalu selanjutnya data yang kami gunakan yaitu data average abnormal return. Data ini dihitung dengan cara merata-ratakan nilai abnormal return sebelum dan sesudah hari pelantikan. Berikut data average abnormal return pada 9 perusahaan infrastruktur yang kami gunakan.
Lalu selanjutnya kami menggunakan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dengan hipotesis H0 data terdistribusi normal dan H1 data tidak terdistribusi normal. Jika nilai signifikannya di bawah 5%, maka H0 ditolak yang artinya data tidak terdistribusi normal. Jika nilai signifikannya di atas 5%, maka H0 diterima yang artinya data terdistribusi normal. Pada data yang telah kita olah, terdapat dua data yang tidak terdistribusi normal, yaitu hari pertama setelah pelantikan dan hari keempat setelah pelantikan. Lalu selanjutnya kami menggunakan uji one sample test untuk data yang terdistribusi normal. Dan untuk data yang tidak terdistribusi normal, kami menggunakan uji Wilcoxon-Seygreng test. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat abnormal return yang signifikan. H1 terdapat abnormal return yang signifikan. Untuk nilai signifikansinya, jika di bawah 5%, maka H0 ditolak yang artinya terdapat abnormal return yang signifikan. Jika nilai signifikannya di atas 5%, maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat abnormal return. Pada data yang telah kami olah, terdapat dua abnormal return yang signifikan, yaitu hari kedua sebelum pelantikan dan hari kedua setelah pelantikan. Berdasarkan tabel hasil output SPSS di atas, menunjukkan hasil olah data menggunakan one sample t-test dan one sample Wilcoxon-Seygreng test, yang menunjukkan hasil p-value T-2 dan T+2 dengan nilai signifikansi 0,036 dan 0,005 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pelantikan, sedangkan sisanya menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pelantikan. Lalu yang kedua adalah menggunakan tabel Paired Simple Test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara abnormal return baik sebelum maupun sesudah peristiwa pelantikan tersebut. Hasil outputnya menunjukkan pada waktu sebelum dan sesudah pelantikan, nilai signifikansinya itu sebesar 0,665 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada abnormal return baik sebelum maupun sesudah peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Yang terakhir, kesimpulan pada materi peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Adapun kesimpulannya, yaitu terdapat 2 hari dengan abnormal return yang signifikan, yaitu pada hari T-2 dan T+2. Rata-rata abnormal return atau AAR sebelum dan sesudah pelantikan tidak menunjukkan respon pasar yang berarti. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah mengantisipasi informasi yang terkandung dalam pengumuman tersebut jauh lebih awal. Lalu, dengan menggunakan pengujian kedua yang menggunakan Paired Sample t-test menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0,665 itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tersebut.